Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 6 September 2023, Pekan Biasa ke-22. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 4, ayat 38 sampai dengan ayat 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam bacaan pertama bersyukur kepada Allah karena pengikut Kristus di Kolose telah berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Ini berkat usaha mereka yang telah memberitakan Injil dengan setia. Kita patut bersyukur karena kerja keras para pewarta Injil. Kita boleh mengenal Injil dan menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik. Namun pewartaan Injil tidak boleh berhenti dalam lingkungan atau kelompok kita saja, tetapi ke seluruh dunia. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan Injil ke tempat lain, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Salah satu bagian dari pewartaan Injil adalah peduli terhadap keadaan orang-orang Katolik di keuskupan lain. Teknologi informatika yang semakin canggih memudahkan kita semakin mengetahui sukacita, keprihatinan, dan perkembangan saudara-saudari kita yang ada di keuskupan yang membutuhkan bantuan kita. Jumlah mereka berkurang. Tidak sedikit berpindah agama karena alasan ekonomi. Mereka kekurangan tenaga pastoral dan katekis yang melayani kebutuhan rohani mereka. Masih banyak bangunan gereja yang belum berdinding atau hampir runtuh. Semoga hati kita tergerak membantu mereka. Kita dapat ikut mendanai proyek-proyek mereka, atau kita dapat menjadi relawan tenaga pastoral, katekis, tenaga medis, atau penyuluh pengembangan ekonomi untuk beberapa waktu. Dengan demikian sukacita dan keprihatinan mereka sungguh menjadi sukacita dan keprihatinan kita pula. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Utuslah para pekerjamu supaya murid-muridmu semakin bertumbuh dalam jumlah dan kualitas di seluruh Nusantara. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam